Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Anbiya ayat 35. Bapak Ibu yang kita hormati, ada kata-kata kunci dalam ayat ini. Pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, wa nabluukum, kami menguji kamu. Ada situ dua, satu bisyarri wal khairi. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Lalu yang ketiga, wa ilaina turja'un, dan semua kamu akan kembali kepada kami. Nah, pada kali ini kita hanya membahas satu penting. Di situ adalah bisyarri. Allah menguji kita dengan sesuatu keburukan, sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan. Nah, satu di antaranya adalah sakit. Jadi memang satu hal yang tidak lepas dari manusia adalah sakit. Termasuk Nabi Muhammad juga mengalami sakit. Cuman mana lamo sakit pada sehat? Ya, lamo sehat. Nama dua-duanya memang. Padahal sehat itu ujian, sakit ujian juga. Yang terasa dewa bakso sakit itu ujian. Kalau sehat rasa tak ujian, ya kan? Maka banyak orang menikmati. Maka itu kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ketika kita diuji dengan satu penyakit, ya. Penyakit ini ada dua nih Pak. Ada yang sifatnya rohani, sakit rohaninya yang sakit. Ada yang sifatnya jasmani, ya kan? Kalau rohani ke sakit, itu agak sulit obatnya ke dokter Pak. Pamonyo, pagujian, sombong, ya kan, iri hati, sudah tamat ke dokter kan? Hanya bisa dibantu Bu. Ambo itu dokter, tak lama perasaan Bu dokter, ya kan? Kalau tetangga Bu baru malioto, nah itu tidak ada dokter itu Pak, ya. Nah, itu sakit juga tuh.
Nah, sakit itu namanya Bapak Ibu fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi kalau tidak sana awak mencari orang sana itu tanda penyakit. Kalau susah awak mencari orang sana atau ada penyakit, atau sana awak mencari orang susah. Ya kan? Karena hasad itu Bapak Ibu, walaupun tak inyo dapat pak, kalau dapat orang lain dia dapat darinya. Boleh lah dia, tapi jangan syanu tu lah, gitu ya. Nah inyo tak lawan anda dia, tapi orang lain. Nah, jadi mengharap sesuatu yang hilang dari orang lain. Jadi kalau ada orang bercerita tentang sesuatu yang nikmat, mungkin anaknya dapat karajo, mungkin dia lulus, ya kan? Mungkin bertambah rezekinya, gajinya naik. Kalau rasul tak lama seperasaannya awak menengah itu ada sesuatu yang bermasalah. Ya kan, kalau bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim marad. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Kalau nyoba dia nyerawat tarwi, ya kan, tak dapat dari kawan dan sama di nyoba. Aku malah banyak bisa buat penyebut juga. Tak boleh sanang ke sana tu je. Itu sebab betapa penyakit itu, Pak. Ya kan? Ya, aku tadi itu makanya mau diam-diam saja tu. Malah buat cadianya. Tak dapat kawannya. Fazadahum marad. Nanti ditambah itu. Ya kan? Allah tambah sakitnya. Ya, semakin baik sakitnya itu, Pak. Ya kan? Apalagi kalau sudah sampai penyakit itu membawa kepada aksi, Pak. Mulainya berdoa, nangka jatuh lah, nangka tabakal lah, ya kan? Nangka berhenti lah. Aja lah mulai itu. Kalau lah mulai dengan aksi, ada aksinya di situ, ya kan? Nah, itulah semakin parah nih. Maka itu Bapak Ibu, penyakit yang paling luar biasa itu sebenarnya penyakit rohani. Dendam, ya kan? Aku ya tidak Ustaz sampai ke surga, tidak akan mau maafkan. Bingung lo timbul di surga, ya kan? Orang pendendam itu tidak masuk surga, Pak. Karena bunga dendam lebih ladang daripada bunga bang, ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, obatnya, ya kan? Obat penyakit ini adanya di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kalau ada orang-orang beriman yang merasakan seperti tadi itu, ya kan? Dia tidak berdendam, dia cuma lampu takkan hanya itu. Namun tidak dendam dia berustad. Ya, tapi jadi suruh Allah datang ke tempat ini, hanya tak dendam Pak, tapi tak mau pas pokok. Jadi suruh Allah mau basalaman dia nyo, ayo adul lagi. Kau dendam apa lo kamu dendamkan? Ah itu ya. Dia macam-macam caranya Bapak Ibu. Maka itu Al-Quran memberikan solusi. Apa solusi dalam Al-Quran itu? Pertama, perbuatan yang seperti itu tuh buruk menurut Al-Quran. Ya kan? Makanya Al-Quran ini Bapak Ibu bisa menambah sakinah, ketenangan jiwa. Tapi bijak bagi orang-orang yang zalim, ya kan? Wala yazidu zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu menambah kerugian. Jadi kalau ada orang ibu-ibu, bapak-bapak, ya, jadi panjang-panjang gitu. Kalau ada di muka awak, orang ada punya pasaki anak, jangan cerita tentang anak di situ. Iya kan? Awak harus belajar dulu. Kalau ada orang yang susah makan, jangan cerita makan lama-lama. Aku tuh makanya bersuruh jemaah jangan men-share makanan. Kau dapat makan di situ lama tuh foto-foto berkirim-kirim di grup WA, grup komplek lo lepak makan lama-lama. Udah tak sadarnya bisa makan lama. Itu yang menyebabkan kadang-kadang bangkit, ya kan, rasa tidak sukanya itu.
Nah, memang kita tidak pernah disuruh Bapak Ibu untuk men-share makanan fotonya. Yang disuruh apa? Membagi makanan, bukan men-share foto makanan. Adi pedes tu maknyus lah. Wah, enak benar gitu ya. Orang tidak pernah makan di situ tuh. Gitu kan. Akhirnya menjadi penyakit orang. Ya kan? Ada juga yang berpaham begini Pak. Surat Ad-Duha ayat terakhir apa? Surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Apa? Tak ada yang hafal. Kalau ada yang hafal bagi hadiah. Surat Ad-Duha ayat terakhir. Ya. Wa amma bi ni'matihi Fahadis itu disebut-sebut. Adapun nikmat, ya kan? Maka kamu sebutlah. Apa nikmat di situ, Pak? Supaya orang jangan salah paham gitu. Ya berdapat baliame itu dia sapi-sapi. Aku tadi alhamdulillah bisa meligalang gitu. Ya kan dapat nikmat, ya kan? Kemudian tambah gajinya alhamdulillah naik gaji sekian gitu ya. Atau bisa beli tanah di situ, bisa beli auto baru. Apakah itu yang dimaksud di situ? Tidak, Bapak Ibu. Setelah surat Ad-Duha itu, apa suratnya? Hah? Setelah surat Ad-Duha, apa suratnya? Al-Ansyirah. Dimulai dengan kalimat Alam Nasrah. Jadi kalau kita ambil munasabah ayat ke bawahnya dan ke atasnya apa? Jadi wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'alna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbi fahaddis. Itu nikmat itu yang dari wadduha itu. Ada sholat yang hebat di waktu duha, itu nikmat. Wal lail, ada sholat yang terbaik di waktu malam, itu nikmat. Jadi yang diceritakan di situ itu nikmat. Maka kamu bercerita tentang nikmat itu, ya kan? Nah, di situ loh. Adapun emas, maka kamu sebarlah, gitu ya. Adapun enggak apa, ya kan? Nah, kalau dia rujuk ke bawahnya, itu adalah kelapangan dada. Jadi orang-orang yang lapang dada itu nikmat. Jadi nikmat di situ bukan bicara tentang fisik sebenarnya, ya kan? Nah, jadi kalau kita nggak mau didengki orang, ya kan? Jangan ceritakan nikmat yang kita dapat kepada orang lain, karena tidak semua orang senang dengan mendengar itu, gitu. Akhirnya menjadi dia Pak, ya kan? Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang kedua, sakit yang biasa kita temukan itu adalah sakitnya fisik kita, ya kan? Baik yang berat ataupun yang ringan gitu, ya kan? Saya kemarin punya sahabat ceria selama ini Pak, baru kemarin dapat sakit, ya kan? Sakit agak serius sedikit sakitnya, ya kan? Ditambah lo informasi dari dokter, ya kan? Kalau terbayang bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang yang pecah pembuluh darahnya ke otaknya, kayak apa yang terbayang? Stop, ya kan? Jadi kata dokter, beliau ini pecah pembuluh darahnya ke otaknya. Tapi beliau SMS di grup, saya tidak bisa ikut karena apa? Lagi sakit luar biasa, saya dibawa ke
UGD gitu, masih bisa stres Pak. Kemudian besok harinya informasinya setelah dicek, di scan, ternyata ada pembuluh darah yang pecah di otak, masih bisa juga. Ya, ketika saya tengok, tidak ada yang stroke Pak. Biasanya kalau pecah itu biasanya ke situ bukan seluruhnya. Nah ternyata sampai kemarin saya tengok biasa saja, tidak ada. Ya kan? Kata dokter fisiknya kuat, nah itu ya. Nah kadang-kadang kita selama ini diberi kesehatan, diberi satu penyakit dan gitu, ya kan? Nah, maka itu kita coba menaikkan kembali imunnya Pak, keyakinannya, ya kan, dengan banyak berzikir, banyak berdoa, ya kan? Pamanya Allahumma afini fi badani, ya kan? Wa afini fi basari, wa afini fi sami, la ilaha illa anta, ya kan? Bisa saja kita doa Allahumma anta, ya kan? Kita meyakinkan pada diri kita, ya kan, tentang bagaimana doa gitu, ya kan. Nah lalu kita yang dapat, jangankan sakit yang berat Bapak Ibu, sakit yang sedikit saja ya, musibah mukmin, apa yang menimpa orang yang beriman itu hanya seperti duri saja yang menusuk, atau penyakit-penyakit yang lain yang semisal dari itu. Ada dua di situ yang akan kita dapatkan. Satu, diangkat derajat kita. Yang kedua, digugurkan dosa kita. Selama ini Bapak Ibu mungkin tidak banyak yang terungkap gitu. Biasanya kalau ada orang yang sakit, yang berdoa siapa biasanya? Hah? Orang yang melayat, orang yang menengok, ya kan? Nah, mungkin tidak pernah disampaikan bahwa orang yang sedang sakit itu Pak, itu derajatnya diangkat oleh Allah, dosanya digugurkan, maka doanya makbul sebenarnya Bapak Ibu. Ya, maka dia untuk dirinya pun harus berdoa, Allahumma rabban nas isbi anta sabila sifaan ila sifauka sifaan la yuhadir saqam. Jadi orang-orang yang sedang sakit itu doanya makbul Pak. Jadi kalau saya menengok orang sakit, Bapak Ibu di samping saya mendoakan, saya minta juga kepada dia supaya dia mendoakan kita. Kenapa? Karena selama ini banyak orang yang sibuk, ketika sakit itu dia ingat kepada Allah, hanya berzikir saja Pak, tentunya dekat dengan Allah. Makanya harus maklum Bapak Ibu, kan ada ini jam besok kalau dia dirawat kan, jam sekian. Sebenarnya sakit itu menyuruh orang istirahat Pak. Namun kalau tidak sakit Bapak Ibu, sejak pagi mungkin sampai ke pagi Pak, hancur sih kegiatannya, ya kan? Kalau tidak sakitnya biasa sebenarnya. Nah, kalau sakit disuruh istirahat, sebenarnya sakit itu menyuruh orang istirahat. Nah kalau banyak lalu orang macam dia orang rumah sakit itu tidak jadi istirahat Pak. Kau timbul sultan timbul gitu ya. Apa mengalami di Madinah dan Makkah itu jam besoknya cuma 1 jam Pak. Dan tidak ada keluarga yang bisa menghunian di rumah sakit. Kalau masuk ke rumah sakit di Saudi, khususnya yang berpengalaman itu di Madinah dan Makkah, itu pulang saja Pak. Masuk rumah sakit dah, yang mantap pulang. Bila cari jam besok Madinah itu kemarin itu jam 4 sore Pak. Kalau di Makkah jam 2. Kok seandainya cari orang sakit kini tua pulang Pak, kok seandainya 1 jam setelah itu dia meninggal, kira-kira awak bila tahunya? Besok Pak, jam 4.
Kenapa? Ya begitulah keadaannya. Karena tidak ada keluarga yang maunya di situ. Pas meninggal, dibuat suratnya di dokter, kemudian diselesaikan, ya kan, surat menyuratnya, kemudian mayatnya dipindahkan ke kamar mayat, selesai. Besok kalau ada yang menengok, baru diberitahu, ya kan, carilah ke kamar mayat. Dua jemaah meninggal Pak, itu terjadi kedua-duanya. Satu di Madinah, satu di Makkah, ya kan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, agak disiplinnya tinggi di situ. Tapi itu kalau risiko bisa ya, dirolong bisa dulu, ya kan. Apalagi kalau setiap waktu orang menengok gitu, ya kan. Ternyata memang ya bagian dari pengguguran dosa dan mengangkat derajat kita. Maka itu sabar itu penting dalam menerima segala bentuk, ya kan? Karena ini ujian dari Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "La min muslimin musibah," tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah atau penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon ya yang daunnya berguguran. Nah, jadi penyakit bagi kita itu suatu pengguguran dosa. Yang penting dia mengeluh, ya kan? Kalau baliknya Rasulnya, ya kan, berdoalah kepada Allah. Isi saja banyak dengan istighfar, berzikir, ya kan? Nah, ini yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan, ya. Kalau balik mana penyakit Pak, bolehlah mengharap kematian. Kan dulu ada tuh sakit nggak tahan lah, itu dia minta suntik. Ada kan seperti itu kan? Ya kan? Boleh tak dalam Islam tuh? Ya kan? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan, ini dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya, paman yang Abbas ini pamannya Rasul, ya. Itu menyampaikan, ya kan, ketika paman beliau sakit, janganlah engkau mengharap kematian, karena sesungguhnya jika engkau seorang yang baik lalu diberi usia yang panjang, engkau menambah kebaikan. Kalau itu diisi semakin panjang umur, semakin banyak amal. Tapi jangan diisi dengan berbuat buruk, ya kan. Terbaik itu panjang umurnya, banyak amalnya, gitu ya. Tapi Bapak Ibu jika terpaksa, pamannya yang paling berat saya tengok orang-orang yang dapat penyakit kanker, Pak. Ya, itu kadang-kadang untuk menghilangkan rasa sakit itu minum morfin gitu, ya, menghilangkan rasa sakitnya, ya kan. Apalagi kemo dan segala macam itu. Pernah satu kali pasien berpikir begini deh, ibu macam dia, Ustaz, kalau permintaan kepada Allah, ya kan, sudah saja sakitnya gitu. Ya, karena di ibunya muncul rasa, saya khawatir Bapak Ibu, jangan-jangan itu menjadi putus asa kan, ya kan. Tapi bukan tidak ada solusinya Pak, ya kan. Umpamanya kita lihat di sini Pak, jika terpaksa, ya kan, di sini kan ada, coba lihat di sini. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu, ya, kita memang melihat begitu hebatnya sakit yang dia alami, ya kan, lalu kita berdoa kepada Allah, kalau ya Allahumma ahyani ma kanat hayatul khair, kan ya Allah, kalau seandainya, ya kan, hidup adalah lebih baik untuk dia, kalau hidupnya lebih baik maka sehatkan. Kalau seandainya iza kanatil wafatu khairul, kalau seandainya mati aku jika lebih baik, ya matilah.
Begitu cara berdoanya. Ya Allah, kalau saya ada hidup baik di diri dia, maka berilah dia kesembuhan, kehidupan. Tapi kalau wafat yang lebih baik, ya kan, maka wafatkanlah. Itu hadis dari Bukhari, Muslim. Jadi bukan tidak ada Pak, minta mati tidak ada Pak. Apalagi suntik mati tidak ada. Itu berputus asa dari rahmat Allah, ya kan? Nah gitu. Kalau terpaksa permohonannya karena begitu beratnya, maka permohonannya adalah kalau seandainya hidupnya lebih baik, maka sembuhkan. Tapi kalau wafatnya yang lebih baik, maka wafatkan. Nah mungkin inilah bahasanya kami lah ikhlas saja Ustaz, gitu ya. Ada nggak seperti itu tuh? Mencari keadaan yang seperti itu, kok kapai beliau Ustaz, kami lah ikhlas, gitu. Dia mencari begitu bare, gitu ya. Nah, itu ya. Nah sebenarnya kita harus meyakini Pak, likul lidah dawa. Ya kan, pasti ya, setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit tua itu mau tidak ada gitu. Ya kan, itu harus diyakini, ya kan. Nah makanya doa itu penting Pak, ya kan, berdoa kepada Allah supaya kita sabar, ya kan. Kadang-kadang kan kalau bahasa Minangnya muncul sepanjang hari Pak, malam sakijo manto. Nasihat itu dah lama sebenarnya. Kalau malamnya tuh sakijo manto. Sakit yang malam itu sebenarnya, ya kan? Kecuali kota Malang itu lain cerita. Ya kan? Itu gak gadang sakit itu. Ya kan? Itu makanya malam sakijo manto muncul sepanjang hari. Jadi lah selama itu orang sehat, kini diuji seketika dengan sakit, ya kan? Sehingga ketika Nabi Ibrahim dulu menceritakan tentang Tuhannya, yaitu Allah, satu di antaranya adalah wa idza maridtu fa huwa yashfi. Siapa Tuhanmu? Ya ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ya kan? Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita meluruskan itu, ya kan, bahwa sakit itu datang dari Allah dan Allah yang berjanji akan menyembuhkan. Tugas kita apa sebenarnya? Baru B, itu tugasnya. Soal sembuh itu urusan Allah. Maka itu ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah kalau gitu jangan kandai loak juga tidak Pak. Apa kalau tidak di dokter itu ya entah Pak, gitu ya. Jadi kadang-kadang lah dokter kalau yang menyembuh, dia dah apa ibu lebih kemari satiang dokter tu. Untung lepas tamu bujuk dokter tu. Kalau yang tidak sehat, berarti lah dua yang menyembuhkan, satu Allah, satu dokter. Apa bunyinya uji Pak? Kalau Pak Ibu berubah ke dokter, Pak Andiang saja Pak, tanya dokter. Ya dah, dia tanya di dokter kok. Anak terasuku, saya makan lalu wahye ya dah, ya kan? Apa Andiang saja Pak? Panjang lo yang dokter itu analisa tuh, ya kan? Nah, kan dia ada lo alat-alat. Aku badan suhu sekian, aku bantuannya kok karya badaha, gitu ya. Memang ada untuk karya badaha. Kalau dah tak karya nomor ya kan? Dia ada nampak indikasi itu. Oh, kalau iko bednya. Tapi itu sebenarnya Pak, ya kan? Nah mudah-mudahan nanti bertamu ube jo penyakit. Maka itu mulailah membaca basmalah dan akhiri alhamdulillah, menyangkutkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka itu wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Di dalam Al-Quran itu Bapak-bapak Ibu. Jadi harus diluruskan itu, ya kan? Nah, karena bagi kita Nabi saja yang mengalami sakit, apalagi kita.
Ya kan? Apa itu mendudukan Bapak Ibu? Karena ini bagian dari ujian Pak, yang tak bisa kita lepaskan. Karena tadi Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Nah, satu di antara keburukan itu adalah diberikan rasa sakit. Baik, kita buka tanya jawab Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanyakan. Ya Bu, ada pertanyaan? Minta meninggal di tanah suci. Nah, di dalam surat Luqman, ya kan, ayat 34, kita ini kan tak tahu ya mana. Wa ma tadri nafsu bil ardin tamun. Ya, manusia tidak tahu di belahan bumi mana dia akan meninggal. Bisa saja di Saudi, bisa di Eropa, bisa di Jakarta. Walaupun ya kalau Allah berkehendak awak meninggal di suatu tempat Bapak Ibu, aduh sih urusan awak di situ. Lah salamu tuh Pak, pemaran kau tak pulang-pulang. Sekali kau pada enggak sih pulang ke kampung. Ibu di kampung meninggal, kecewa. Pemantan nyawa saya pulang itu. Tak pemantan nyawa memang di situ loh kehendaknya itu. Ya kan? Nah, gitu. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk apa kita minta meninggal di tanah suci? Itu dulu pertanyaannya. Ada nggak jaminan Pak kalau meninggal di Madinah, meninggal di Makkah itu surga? Ada nggak kira-kira Pak? Abu Lahab, Abu Jahal itu di mana meninggal? Abu Lahab, Abu Jahal itu meninggalnya di Madinah Pak ketika perang. Iya kan? Nah. Mungkin makasihnya Pak lagi beribadah. Kalau begitu Bapak Ibu, dah pernah di tanah suci sisiku itu juga. Berarti yang pentingnya sebenarnya bukan tampaknya, tetapi mengawak ketika sedang meninggal itu yang penting. Banyak jemaah itu Pak. Kalau mau cerita seketik Bapak Ibu, kalau meninggal di Makkah baik jemaah haji atau jemaah umroh 2007 balik pertama sekali aku haji 2007 balik aku pembimbing ibadah di situ. Malam itu kami wukuf ya, jam 3 itu sholat tahajud, dibangunkan semuanya. Setelah itu istirahat, ada yang baca Quran, ada yang lalu-lalu ayat gitu. Ternyata menjelang subuh meninggal Pak di tenda. Meninggal di tenda tuh di Arafah, ya kan? Kalau Ibu Haji tahu barang tuh bayi aku 2009 balik ya Pak, 2009 balik Pak kan? Aku 2007 balik itu pertama sekali. Nah meninggal ternyata subuh itu ketahuan orang sholat subuh beliau kok tidak bangun di antara jamaah satenda itu. Berarti kan itu yang dilanggar-langgar di malaikat maut tuh ngambil cie gitu. Nah ketahuan di waktu subuh itu beliau meninggal, ditutup, kemudian lanjutkan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh terletak beliau di situ. Nanti dah ada surat laporan segala macam. Setelah itu dilapih di situ Pak oleh istri beliau. Dilapih di situ, dah ketemu lagi tuh. Di mandian petugas, menyolatkan petugas, dah masuk bawa jual lain. Abeko dia geser sore. Beliau pun dimakamkan di situ, blok itu kuburannya nomor sekian. Seperti itu meninggal di situ. Nah, kalau yang jemaah umroh di Madinah pada itu juga, di Makkah pada itu juga, pas meninggal dapat surat sertifikat of death namanya, COD namanya, ya kan? Surat kematian. Surat itu dikirim dari Saudi, dikirim ke kampung. Di mana kampungnya? Padang. Di mana di Padangnya? Terus kalau masuk Padang masuk.
Nanggalo dikirim kemari, dibuat pernyataan di situ di pemerintah Pak, bahwa benar nanti keluarga membuat ini memang orang tuanya. Kemudian ada pernyataan ini memang orang Indonesia, buat pernyataan bahwa diselenggarakan di Madinah atau di Makkah. Dikirim ke situ Pak, beko dilapor lo ke konjen, keluar lo sore Pak, kemudian diselenggarakan itu habis 2 hari itu. Nama bayunya itu di situ waktunya malam, ya kan Jawa siko baru ke pagi baru diurus di siko dikirim situ orang nggak lulus tuh, ya kan? Nah itu yang terjadi kalau seandainya ada yang meninggal Pak. Nah mana rancak ibu-ibu bapak-bapak tuh meninggal di situ, ada anak yang malapewa main dia nawa yang tahu ke kuburan, tidak bisanya cari bilo tari batu mana rancak gitu. Setelah bercerita seperti itu bapak ibu bisa Pak sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi itu diurus Pak. Memang tidak membayar, tapi mengurus itu orang yang mengurus itu yang kita beri bayar. Yang datang rumah sakit, yang datang ke konjen, yang datang kemari, ngurus itu 3 hari pokoknya apa rasanya kali bayar Pak. Kalau yang lainnya tidak bayar. Rumah sakit di Saudi Bapak Ibu itu sudah sama dengan asal rumah sakitnya pemerintah itu tidak berbayar. Karena sudah ada asuransi. Asuransinya dibantu kan, dipisah Pak. Jadi setiap yang dapat pisah itu ada asuransi di situ. Maka itu kalau sakit di Saudi itu masuk ke rumah sakit samulah ibu-ibu kalau sakit di situ pakai BPJS kan itu kan. Maka gratis. Tapi kalau sempat ke swasta Pak, ada jemaah malam itu malam saja Pak sakit jantung karena lebih kurang kalau tidak salah 6.000 tidak salah 6.000 rial 6.000 kali berapa 24 juta. Itu semalam. Kenapa? Karena serangan jantung menjelang maghrib di sekitar Masjidil Haram kan padat itu orang mau ke masjid. Akhirnya dibawa ke rumah sakit swasta, besok pagi baru dipindahkan Pak Anas semalam tuh 6.000 rial katanya. Ya kan? Nah kalau ibu ingin juga bela bodohan. Ya kan? Jadi meninggal itu Bapak Ibu bukan masalah timtampe, tapi kalau seandainya Allah berkehendak, ya kan, awak sedang umroh, awak sedang haji, ya kan, Allah berkehendak mematikan kita di situ ya, itu bagian dari suatu nikmat, ya kan. Nah, maka itu tak perlu ibu. Bagi kira masih berharap. Kalau dapat sholatnya di Masjidil Haram kan luar biasa tuh Pak. Ya kan? Suatu kali sholat itu kan makanya setiap waktu itu ada sholat jenazah kan? Jarang betul Pak. Jarang betul tidak ada sholat jenazah baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Nah bagi kita Bapak Ibu, kok seandainya datang sakit kepada kita, jangan tanggal iman kita. Ya kan, bahwa sakit itu bagian dari ujian. Malahnya dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas kita sebagai orang yang beriman. Ya kan? Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.